Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Urance SSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-14. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya adalah seorang imam dalam kongregasi Redemptoris. Pendiri kami adalah Santo Alfonsus Maria de Liguori. Ia adalah seorang teolog moral yang terkenal, pelindung para bapa pengakuan, dan seorang pengkhotbah yang ulung. Pada masa-masa awal berdirinya kongregasi Redemptoris ini, ada begitu banyak poin yang didiskusikan, yang diperdebatkan. Pada kesempatan ini, saya akan menekankan 2 poin yang menjadi perdebatan pada waktu awal-awal berdirinya kongregasi Redemptoris ini, yaitu pertama, perdebatan soal apakah kita mau menjadi orang-orang kudus. Artinya, dengan menjalani hidup di dalam biara. Dan yang kedua, yaitu apakah kita mau melakukan sebuah karya misi dengan menjalani hidup di luar, mau keluar, bertemu dan melayani orang lain. Patut diketahui bahwa pada masa itu, banyak kehidupan membiara menekankan soal hidup kontemplatif. Dalam perdebatan itu, Santo Alfonsus kemudian dengan tegas mengatakan bahwa hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus. Jawaban Santo Alfonsus ini memuat 2 poin perdebatan itu sekaligus, yaitu kita harus mengikuti Yesus dengan harus melakukan banyak karya misi, dan kita harus mengikuti Yesus dengan menjadi orang kudus. Dengan jawaban Santo Alfonsus ini, maka para redemptoris sampai hari ini hidup dalam 2 keutamaan penting, yaitu hidup dalam komunitas doa dan hidup menjadi seorang misionaris. Kita boleh all out dalam karya pelayanan, tetapi jangan lupa hidup komunitas kita. Kita boleh all out dalam hidup komunitas kita, tapi jangan lupa pelayanan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini memuat 2 poin penting,
yaitu teladan Yesus dan ajakan Yesus. Teladan Yesus yaitu ia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ia menunjukkan teladan kepada kita bahwa jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur merupakan salah satu cara paling sederhana dalam menyatakan bahwa saya ini adalah orang kecil, saya ini adalah orang lemah, orang tak berdaya. Saya bisa menjadi seperti ini karena kekuatan Tuhan yang berkarya atas diri saya. Maka ikutilah teladan Yesus itu. Teladan untuk selalu bersyukur. Teladan untuk selalu berterima kasih kepada Allah. Kedua, ajakan Yesus. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku. Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya. Datang kepadanya untuk belajar menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Seperti Yesus sendiri. Jika memang Yesus sudah mengajak kita seperti itu, mengapa kita tidak harus mengikutinya? Kita semua yang telah menerima sakramen pembaptisan diharapkan untuk dapat hidup dalam Roh Allah. Bukan lagi hidup menurut keinginan kita sendiri, keinginan daging kita. Hidup dalam Roh Allah berarti hidup seturut kehendak Allah, bukan hidup seturut kehendak kita. Kehendak kita masih cenderung mementingkan hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat sementara saat ini di dunia ini. Kehendak Allah bukan hanya sesaat, tetapi visioner, jauh ke depan, yaitu kebahagiaan kekal yang merupakan tujuan akhir dari seluruh perjalanan hidup kita. Itulah yang ditekankan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, ajakan dan teladan Yesus itu selalu kita dengarkan dan dapatkan, bukan hanya melalui kitab suci. Ajakan dan teladan mengikuti Yesus itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan melalui siapa saja. Bisa melalui teman-teman, saudara-saudari, istri, suami, anak-anak, guru, imam, rekan kerja, dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Ajakan dan teladan itu juga bisa kita dapatkan pada saat kita sedang kerja, sedang tidur, sedang malas, sedang santai, dan lain sebagainya. Misalnya, ajakan untuk pergi ke gereja, ajakan untuk berdoa, ajakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan karitatif, ajakan-ajakan untuk mengunjungi orang sakit, ajakan untuk mengasihi istri, suami, anak-anak, ajakan untuk mendengarkan orang lain, ajakan untuk menjadi lebih rendah hati, mengampuni, dan lain sebagainya. Ketika kita mendengarkan dan menjawab ajakan-ajakan itu, berarti kita sendiri telah menunjukkan jawaban kita terhadap ajakan Yesus sendiri. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita tidak harus menunggu diajak atau diundang dengan sebuah surat undangan khusus yang didesain dengan indah. Itu tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berjuang untuk mendengarkan dan menjawab ajakan Yesus yang datang melalui sesama yang ada di sekitar kita. Ajakan sesama itu sudah merupakan undangan dari Yesus sendiri. Jawablah undangan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan selalu bersyukur atas semua
yang kita miliki seperti yang Yesus sendiri telah lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.